Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Safitri, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya sedang melaksanakan kegiatan praktek pengalaman lapangan gelombang 2 yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli sampai dengan 13 Agustus tahun 2021, di mana untuk PPL tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni mahasiswa hanya diperbolehkan melakukan praktek pengalaman lapangan yang lokasinya di sekitar tempat tinggal masing-masing dan dilakukan secara observasi dan wawancara. Oleh karena itu, saya memilih salah satu lokasi usaha yang berada di sekitar tempat saya tinggal, yaitu di Desa Plas, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri. Kediri merupakan salah satu wilayah yang berada di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Kediri berbatasan dengan Kabupaten Jombang di bagian utara, Kabupaten Malang di bagian timur, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung di bagian selatan, serta Kabupaten Nganjuk di bagian barat dan utara. Kabupaten Kediri memiliki luas wilayah kurang lebih sebesar 1.524 km persegi yang terbagi menjadi 26 kecamatan. Selain dikenal dengan berbagai destinasi wisatanya, Kediri juga dikenal akan wisata kulinernya. Salah satunya yang terkenal adalah tahu takwa. Tahu takwa memiliki cita rasa yang khas dan juga memiliki tekstur yang padat dan kenyal. Oleh karena itu, Kediri dikenal dengan sebutan Kota Tahu. Tahu banyak digemari oleh masyarakat karena harganya yang terjangkau, rasanya yang lezat, dan memiliki protein yang tinggi. Oleh karena itu, dengan berjalannya waktu, jumlah industri tahu di wilayah Kabupaten Kediri berkembang semakin banyak, hingga masuk ke daerah desa-desa. Salah satunya adalah di mana tempat saya melakukan praktek pengalaman lapangan, yaitu di usaha pembuatan tahu Bapak Baudin yang beralamat di RT 01 RW 02 Dusun Pesantren Desa Plas, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri. Menurut hasil wawancara yang saya lakukan dengan beliau, pabrik tahu ini sudah berdiri kurang lebih selama 10 tahun yang lalu, dengan memiliki karyawan 2 hingga 3 karyawan setiap harinya. Proses pembuatan tahu yang pertama adalah perendaman. Perendaman biji kedelai akan memperlunak struktur sel sehingga akan mengurangi energi yang diperlukan selama penggilingan. Perendaman kedelai dilakukan dengan cara menuangkan kedelai kering ke dalam bak perendaman, kemudian diberi air secukupnya. Proses yang kedua adalah penggilingan. Biji kedelai yang sudah direndam tersebut kemudian digiling menjadi bubur kedelai. Penggilingan bertujuan untuk memperkecil ukuran partikel kedelai sehingga akan mempermudah ekstraksi protein ke dalam susu kedelai. Tahap ketiga yaitu pemasakan. Bubur kedelai yang diperoleh sebagai hasil penggilingan selanjutnya dimasukkan ke dalam bak masak
dengan penambahan air, sehingga bubur kedelai menjadi lebih lancar. Bubur kedelai inilah kemudian yang mengalami proses pemasakan. Proses yang selanjutnya adalah penyaringan. Bubur kedelai yang telah dimasak kemudian disaring untuk mendapatkan sari kedelai. Penyaringan dilakukan dengan menaruh bubur kedelai pada keranjang yang dilapisi kain belacu, kemudian diaduk hingga cairannya keluar. Penyaringan dilakukan beberapa kali dengan penambahan air untuk mendapatkan sari kedelai yang maksimal. Kemudian dilakukan pengepresan dengan memberikan papan penjepit dan diberi beban sekuat-kuatnya agar semua air yang berada di dalam bubur kedelai terperas semua. Hasil utama penyaringan ini adalah sari kedelai, sedangkan hasil sampingannya berupa ampas yang dapat digunakan sebagai pakan ternak. Proses selanjutnya adalah pengasaman. Para pengrajin tahu biasanya menggunakan bahan asam seperti cuka yang digunakan untuk menggumpalkan tahu. Setelah proses ini akan menghasilkan endapan tahu atau gumpalan tahu. Setelah adonan diletakkan ke dalam cetakan, selanjutnya adonan tahu tersebut dikempa atau diperas agar air yang terkandung di dalam adonan tahu tersebut dapat terperas habis tak tersisa, yang mana untuk menekan supaya kandungan airnya benar-benar habis. Selanjutnya, tahu yang telah dipres akan berbentuk padat seperti yang ada di dalam video berikut ini. Proses yang terakhir adalah pemotongan. Setelah adonan tersebut padat, adonan tahu tersebut sudah dapat dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Dan tahu pun sudah jadi dan siap untuk dipasarkan. Langkah selanjutnya adalah memasarkan produk tahu, di mana pemasaran merupakan hal terpenting dalam suatu usaha, baik dalam usaha yang memiliki skala besar maupun skala kecil, karena pemasaran merupakan usaha untuk memperkenalkan produk secara luas ke masyarakat. Menurut Bapak Baudin, ada beberapa bentuk saluran pemasaran yang digunakan pada usaha produksi tahu miliknya, yaitu seperti menerima pesanan atau diambil oleh para pedagang pengecer dan oleh pedagang tersebut dijual langsung ke konsumen, atau Bapak Baudin sendiri yang menjual tahunya ke konsumen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.